Kalau kita bisa menggabungkan ketiga instrumen ini, emas, saham, kripto, kita bisa punya aset yang luar biasa. Mungkin sudah ada beberapa yang mendengar tentang konsep Nagaya, tapi mungkin belum mengetahui kenapa sih alasan kita membuat Nagaya ini. Ya, sebenarnya tadi Pak Dhani udah ceritakan bahwa yang namanya cryptocurrency dan blockchain itu punya potensi yang sangat besar. Bapak Ibu mungkin tahu ya, investasi kalau zaman dulu, mohon maaf ya, kayak nenek saya gitu ya, kalau mau investasi selalu bicaranya apa? Emas. Betul nggak? Orang-orang dulu tuh paling senang megang emas. Emas itu bisa gerencengan sampai berapa gitu. Itu emas. Tapi kalau kita lihat, apakah emas itu investasi yang menguntungkan? Tidak. Emas itu selalu digunakan untuk menjaga nilai. Kenapa saya bilang menjaga nilai? Kalau Bapak Ibu beli emas tahun 93, itu harganya 80 juta satu kilo, ya. Bapak Ibu dengan 80 juta itu bisa beli mobil Mercedes-Benz tahun 93 itu. Jadi mobil yang mewah pada zaman itu ya. Nah, sekarang kalau disimpan harganya 1 miliar 1 kilo. Bisa juga beli satu mobil mewah sama-sama Mercedes-Benz. Pertanyaannya itu menguntungkan nggak? Enggak. Karena tetap sama-sama cuma bisa beli mobil satu. Kalau menguntungkan bisa beli mobil 2, jangan 10 Pak. 2 itu baru menguntungkan. Betul nggak? Yang tadinya cuma bisa beli 1 kilo emas, jadi bisa beli 2 mobil mewah. Tapi lebih baik, betul nggak? Zaman dulu kalau kita punya uang 150 juta, itu udah dapat Mercedes-Benz loh. Yang paling bagus loh. Sekarang punya uang 150 juta, Avanza second. Avanza kita ngomong baru, sama-sama baru. Ya, mungkin kayak Agia ya. Agia Ayla ya. Jadi sebenarnya kalau kita megang mata uang beneran, mata uang fiat, mau itu bentuknya US dollar, pound sterling, rupiah, sebenarnya kita itu kehilangan daya beli. Semakin lama tuh daya beli kita tuh semakin berkurang. Dulu saya ingat zaman saya sekolah jajan itu 50 rupiah. Satu hari itu udah cukup. Sekarang anak sekarang kalau sekolah nggak cukup 50 ribu. Untung online sekarang. Ya. Nah, kalau enggak ya itu tiap hari 50 ribu. Dulu kita 50 rupiah loh. Nah, mulai dari emas, kemudian mulai tren baru yang namanya investasi di saham. Bapak Ibu tahu saham? Apa yang orang cari dari membeli saham? Yang pertama, dividen, betul nggak? Dapat dividen tahunan. Tapi bukan dividen yang dicari, kenaikan harga saham di masa depan, betul nggak? Iya. Nah, itu yang dicari oleh orang-orang. Nah, kemudian tahun 2016, 2017, 2015, 2016, 2017 mulai muncul yang namanya Bitcoin, cryptocurrency, yang awalnya harganya tahun 2009 itu harganya 100 rupiah, 150 rupiah. Tahun 2017 akhir 300 juta. Nah, belum ada aset yang naiknya seheboh Bitcoin, cryptocurrency. Tapi sayangnya Bitcoin ini cuma berdasarkan kepercayaan. Yang bikin aja nggak ada yang tahu, nggak ada kantornya, ya, cuma orang percaya. Oke? Nah,
Itu pun bisa sampai 300 juta. Tapi jeleknya apa? Harganya kayak roller coaster. Bapak Ibu, kalau yang udah pernah naik roller coaster, kalau naik ketawa-ketawa apa jerit-jerit? Hah? Jerit ya? Saya belum pernah ketemu orang naik roller coaster ketawa-ketawa, saya belum pernah. Pasti jerit-jerit. Nah, kalau ngelihat harga aset kita naik kayak roller coaster, naik turun, jerit-jerit apa ketawa-ketawa? Jerit. Nah, itu jeleknya kalau kepercayaan. Ada isu dikit, turun. Ada isu dikit, naik. Kalau jantung naik turun terus, capek dia. Ya, lama-lama udahlah gue istirahat aja katanya. Nah, tapi kalau kita bisa menggabungkan ketiga instrumen ini, emas, saham, kripto, kita bisa punya aset yang luar biasa. Dan itulah yang Nagaya lakukan. Nagaya di backup emas, betul? Nagaya Bapak Ibu bisa terima dividen, betul? Tapi konsepnya kripto, kenapa? Bisa diperjualbelikan secara global.